Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai sistem operasi Windows 9X, yang dimana nama-nama dari kelompok kami yaitu pertama Pak Riyadi Iswanto 002 01 02 2014, kedua Budi Harjanto 007 02 01 2014, Yuki Aditya Pramana T 021 02 01 2014, dan saya sendiri Mulyadi S 001 02 01 2014. Untuk pemaparan pertama, saya persilahkan Pak Riyadi Iswanto untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas sistem operasi MS Windows. Fitur-fitur yang ditawarkan MS Windows 9X adalah kemudahan pemakaian, kinerja, kompatibilitas perangkat dan dukungan aplikasi, dukungan jaringan dan konektivitas, dukungan pengolahan dan administrasi, dukungan komunikasi dan sistem pengiriman pesan, dukungan layanan bergerak dan akses remote. Pandangan pemerluan terhadap keluarga sistem operasi Windows. Keluarga MS Windows menyediakan kumpulan sistem kal API untuk program aplikasi seperti memanggil fungsi, subrutin bahasa pemrograman. Kumpulan sistem kal API keluarga MS Windows, Windows 95, Windows NT, Windows CE disebut Win32 API. Bentuk fungsi struktur pesan makro dan antarmuka Win32 API konsisten dan seragam untuk semua anggota keluarga Microsoft berbasis 32 bit, sehingga pengembangan program menggunakan Win32 API dijamin dapat dikompilasi dan dijalankan di seluruh keluarga MS-DOS. Win32 API dapat dikelompokkan dalam kategori berikut: Windows Management, Windows Control, Shell Footers, Graphic Device Interface, System Service, International Footers, Network Service. Windows Management, penciptaan dan pengolahan antarmuka pemakai juga fitur-fitur Windows, yaitu clipboard, cursor, icon, menu. Windows Control, sejumlah kendali sehingga Windows menjadi nyaman. Kendali umum terdapat di Command Control Library. Command Control DL berisi antarmuka pemrograman sehingga aplikasi dapat menciptakan dan memanipulasi kontrol, juga menerima masukan kontrol. Shell fitur Win32 API berisi antarmuka dan fungsi untuk meningkatkan aspek scale, yaitu namespace dan shortcut. Graphic Device Interface, Graphic Device Interface GDI menyediakan fungsi dan struktur agar aplikasi dapat menghasilkan keluaran grafis untuk layar, printer, dan perangkat lain. System Service. Fungsi System Service adalah memberikan pengakses ke sumber daya komputer dan fitur sistem operasi seperti memori, sistem file, perangkat, proses, dan aplikasi menggunakan fungsi-fungsi System Service untuk mengolah dan memonitor sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja. International Footers. Fitur ini membantu penulisan aplikasi ke pasar internasional. MS Windows mendukung encode set karakter menggunakan 16 bit. Network Service. Fungsi-fungsi jaringan memungkinkan komunikasi antar aplikasi di komputer-komputer berbeda di jaringan. Fungsi-fungsi jaringan menciptakan dan mengolah koneksi ke sumber daya bersama seperti direktori, printer jaringan, dan komputer di jaringan. Interface jaringan didukung Windows antara lain Windows Networking, Windows Socket, NetBIOS, RAS, SNP, dan Network DDE. Windows NT mendukung banyak fungsi LAN Manager. Windows 95 mendukung beberapa dari fungsi-fungsi yang didukung Windows NT. Arsitektur Windows 9X. User Interface. Fungsi inti diganti oleh kernel Graphical Device Interface and User Module. Virtual Memory sebagai sistem manajer berkas. Driver rear mode dimuat oleh konfigurasi sistem atau auto back exit. Manajemen proses. Istilah lain untuk proses adalah task.
Proses atau task adalah entitas dinamis secara fisik. Proses berisi instruksi dan data. Program counter semua nilai register memproses serta stack yang berisi data yang bersifat sementara atau temporer, seperti data parameter rutin, alamat kirim, dan variabel lokal. Salah satu definisi proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Beberapa istilah penting berkaitan dengan proses antara lain multiprogramming atau multitasking, multiprocessing, distributed processing atau computing. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu pertama, interleave atau saling melanjutkan. Sistem operasi harus melakukan interleave, saling melanjutkan eksekusi proses-proses untuk memaksimumkan penggunaan pemproses sambil masih memberi waktu tanggap yang memadai. 2. Mengikuti kebijaksanaan tertentu. Artinya, sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan sambil menghindari deadlock. 3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Maksudnya, sistem operasi perlu mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Diagram state process. Diagram state process mempunyai 3 keadaan, yaitu ready, running, dan blockade. Proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai state ready. State ready akan mengirimkan pesan atau dispatch ke state running. Untuk melanjutkan state running ke state ready akan terjadi apabila proses penjadwalan memutuskan agar pemproses melakukan eksekusi proses lain karena jatah waktu untuk proses tersebut telah habis atau bisa disebut dengan timeout. Sedangkan state running ke state blockade terjadi apabila sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukkan atau keluar sehingga menunggu kejadian yang muncul. Kejadian yang muncul inilah yang disebut dengan event wipe. Sedangkan state blockade ke state ready terjadi apabila sumber daya yang diminta atau diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat keluaran telah selesai atau event occurs. Oke, manajemen memori. Salah satu aspek rancangan sistem operasi yang paling sulit adalah manajemen memori. Meskipun harga memori telah turun secara drastis dan sebagai konsekuensi berakibat pada ukuran memori pada mesin-mesin modern telah bertambah yang telah mencapai range gigabyte. Tidak akan pernah ada memori yang dapat menampung seluruh program dan struktur data yang diperlukan oleh proses-proses aktif dan oleh sistem operasi. Oleh karena itu, suatu tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur memori yang meliputi tugas memasukkan atau swipe in dan mengeluarkan atau swipe out blok-blok data dari memori sekunder. Namun input-output memori merupakan operasi yang lambat dan kecepatan relatifnya terhadap waktu siklus instruksi prosesor semakin jauh tertinggal dari tahun ke tahun. Untuk menjaga agar prosesor tetap sibuk dengan tujuan efisiensi, maka sistem operasi harus dengan cerdik dapat mengatur save in dan save out sehingga dapat meminimalkan efek input-output memori terhadap kinerja. Sehingga dengan demikian secara umum memori utama harus diatur sebaik mungkin. 1. Meningkatkan CPU yang sebesar-besarnya. 2. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. 3. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas
sehingga pemakaian harus seefisien mungkin. 4. Transfer data dari ke memori utama atau dari CPU dapat efisien. 5. Memori merupakan pusat untuk operasi dari suatu operasi sistem komputer modern. Jadi proses manajemen memori, langkah pertama, sistem operasi mentransfer data dan instruksi program ke disk karena memori dibutuhkan untuk fungsi yang lain. Langkah kedua, sistem operasi mentransfer data dan instruksi program dari disk ke memori ketika dibutuhkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, di mana saya di sini menerangkan mengenai manajemen berkas. Manajemen berkas pada Windows 9X ini yaitu ada dua sistem, yaitu sistem berkas FAT dan sistem berkas NTFS. Sistem berkas FAT atau FAT file system adalah sebuah sistem berkas yang menggunakan struktur alokasi berkas sebagai cara beroperasi. Kata FAT sendiri adalah singkatan dari File Allocation Table, yang jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia menjadi tabel alokasi berkas. Sistem berkas NTFS memiliki sebuah desain yang sederhana, tapi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan keluarga sistem berkas FAT. NTFS menawarkan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam sebuah lingkungan terdistribusi, seperti 1. Mengatur akses kontrol, siapa saja yang berhak mengakses sebuah berkas atau direktori. 2. Menetapkan berapa banyak setiap pengguna dapat menggunakan kapasitas hard disk. 3. Fitur enkripsi. Dan keempat, toleransi terhadap kesalahan atau fault toleransi. Sistem berkas ada beberapa versi dari sistem berkas FAT yang dibedakan dari beberapa banyak alokasi yang didukungnya, yaitu sebagai berikut: FAT 12, FAT 16, dan FAT 32. FAT 12 yaitu sistem berkas yang menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit, sehingga hanya dapat menyimpan maksimum hingga 212 unit alokasi saja. Sistem berkas ini adalah sistem berkas asli dari FAT yang pertama kali digunakan dalam sistem operasi MS-DOS, karena beberapa sistem operasi Windows yang menggunakan ukuran unit alokasi sistem berkas yang dibuat berdasarkan ukuran sektor, itu kelipatan 512 byte dari 1 sektor hingga 16 sektor. FAT 12 ini memiliki batasan pada kapasitasnya, ini hingga 32 MB. Karena itulah FAT 12 umumnya hanya digunakan sebagai sistem berkas untuk media penyimpanan atau flash disk. Yang kedua itu FAT 16. FAT 16 adalah sistem berkas yang menggunakan sistem alokasi yang memiliki batas hingga 12 byte hingga dapat menyimpan hingga 216 unit alokasi. Sistem berkas ini memiliki batas kapasitas hingga ukuran 4 GB saja. Ukuran unit alokasi yang digunakan FAT 16 bergantung pada kapasitas partisi yang tidak diformat. Jika ukuran partisi lebih besar dari 16 MB, maka Windows akan menggunakan sistem berkas FAT 16. FAT 32. FAT 32 ini adalah versi sistem berkas FAT yang paling baru yang diperkenalkan ketika Microsoft merilis Windows 95. Karena menggunakan tabel alokasi berkas yang besar 32 bit, FAT 32 secara teoretis mampu mengamati hingga 232 bit alokasi. Meskipun demikian, dalam implementasinya unit alokasi dapat diamati oleh FAT adalah 222 saja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem Windows 9X. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.